Halo sahabat Cek Update, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, semangat, dan jangan lupa terus dukung kanal ini dengan cara klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru yang pastinya dikupas dengan analisis mendalam, fakta akurat, dan sudut pandang yang berbeda dari media lainnya. Kali ini kita akan membahas isu yang benar-benar menggemparkan dunia sepak bola internasional. Sebuah kabar yang kalau sampai benar-benar terjadi, bisa mengguncang reputasi FIFA, memicu perdebatan politik global, bahkan mungkin memecah belah penyelenggaraan Piala Dunia ke-2026. Ya, sahabat Cek Fakta, muncul wacana serius bahwa timnas Spanyol siap mundur dari Piala Dunia 2026 jika Israel berhasil lolos ke turnamen terbesar 4 tahunan itu. Pernyataan ini pertama kali digaungkan oleh Patxi López, juru bicara Partai Sosialis di Spanyol. Ia secara terbuka meminta agar Asosiasi Olahraga Internasional, termasuk FIFA, mengambil sikap tegas terhadap Israel, sama seperti yang pernah dilakukan terhadap Rusia pada 2022 lalu ketika mereka diusir dari semua kompetisi karena menginvasi Ukraina. López menegaskan bahwa jika FIFA tidak berani mengambil tindakan, maka Spanyol siap mundur dari turnamen yang rencananya akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pernyataan ini jelas bukan main-main. Kita tahu bahwa Spanyol adalah salah satu kekuatan besar dalam sepak bola dunia. Mereka pernah menjuarai Piala Dunia 2010, 3 kali menjuarai Euro, serta melahirkan generasi emas dengan gaya permainan tiki-taka yang mendunia. Kehadiran Spanyol di Piala Dunia selalu menjadi magnet bagi sponsor, penonton, dan media. Jadi, ancaman mundurnya Spanyol bukan hanya masalah olahraga, tapi juga bisa menghantam kredibilitas FIFA secara global. Mari kita bahas secara detail. Kenapa isu ini muncul? Bagaimana posisi Israel di kualifikasi? Skenario jika Israel benar-benar lolos, risiko yang dihadapi FIFA, sampai potensi dampak ekonomi dan politik yang menyertainya. Latar belakang politik, dari Rusia ke Israel sahabat Cek Fakta, kita semua tahu bahwa FIFA selalu mengklaim bahwa olahraga harus netral dari politik. Namun, kenyataannya, sepak bola sering jadi alat politik. Sejarah mencatat banyak contoh. Olimpiade pernah diboikot karena alasan politik, Piala Dunia pernah dipakai sebagai alat propaganda, bahkan stadion pun sering jadi arena simbolis untuk mengirim pesan politik. Contoh paling jelas adalah pada tahun ke-2022. Ketika Rusia menginvasi Ukraina, FIFA dan UEFA langsung mengambil sikap keras. Rusia dikeluarkan dari semua kompetisi internasional, termasuk dari babak playoff kualifikasi Piala Dunia ke-2022. Bahkan klub-klub Rusia juga dilarang tampil di Liga Champions dan Liga Eropa. Keputusan itu didukung mayoritas negara-negara Eropa. Nah, sekarang situasi hampir sama muncul kembali, tapi dengan aktor yang berbeda. Israel. Konflik Israel-Palestina kembali memanas, dengan korban sipil yang terus bertambah. Tekanan politik terhadap Israel makin besar, terutama dari negara-negara yang pro-Palestina. Disinilah Spanyol masuk. Patxi López, melalui forum resmi parlemen, menegaskan bahwa Spanyol tidak bisa tinggal diam. Mereka ingin FIFA mengeluarkan Israel dari kompetisi, dengan logika yang sama seperti Rusia dulu. Jika tidak, mereka siap mundur. Mari kita lihat bagaimana peluang Israel saat ini. Israel tergabung di grup E kualifikasi zona Eropa untuk Piala Dunia ke-2026. Di grup ini, mereka harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Norwegia dan Italia. Klasemen sementara grup E, Norwegia memimpin dengan 15 poin, hasil dari 5 kemenangan sempurna. Italia berada di posisi kedua dengan 9 poin. Israel juga mengoleksi 9 poin, hanya kalah selisih gol dari Italia. Dengan format kualifikasi, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara tim peringkat kedua harus melalui babak playoff. Artinya, Israel masih punya peluang besar. Pertandingan paling menentukan adalah pada 14 Oktober tahun 2025, ketika Italia bertemu Israel di laga penentuan. Pertemuan pertama mereka sudah berlangsung dramatis. Italia menang tipis 5-4 dalam laga penuh gol. Artinya, Israel benar-benar bisa menyulitkan lawan-lawan besar. Jika Israel berhasil mengalahkan Italia,
peluang mereka untuk minimal finish di posisi kedua sangat terbuka. Itu artinya, mereka bisa melangkah ke playoff dan berpotensi merebut tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Nah, disinilah masalah besar akan muncul. Jika Israel berhasil lolos, maka FIFA akan menghadapi dilema besar. Pertama, Spanyol bisa menepati ancamannya untuk mundur. Kehilangan Spanyol jelas akan jadi pukulan telak bagi FIFA. Spanyol adalah salah satu tim dengan daya tarik terbesar di dunia. Bayangkan saja, pemain-pemain muda seperti Pedri, Gavi, Ansu Fati, hingga Lamine Yamal tidak tampil di Piala Dunia. Tentu saja, banyak sponsor dan penonton akan kecewa. Kedua, ada risiko efek domino. Jika Spanyol mundur, negara-negara lain bisa mengikuti, terutama negara-negara di Amerika Latin, Afrika, atau Asia yang secara politik mendukung Palestina. Kita bicara tentang kemungkinan negara-negara besar seperti Brasil, Argentina, Mesir, Turki, hingga Indonesia mengambil sikap serupa. Kalau itu terjadi, Piala Dunia bisa jadi turnamen paling kontroversial sepanjang sejarah. Ketiga, dari sisi keamanan, FIFA juga menghadapi masalah besar. Jika Israel tampil di Piala Dunia, setiap pertandingan mereka bisa diwarnai demonstrasi besar-besaran. Protes politik bisa merembet ke stadion. Bahkan potensi bentrokan antar supporter tidak bisa dikesampingkan. FIFA tentu tidak ingin turnamen sebesar ini berubah jadi terina konflik politik. Sahabat Cek Fakta, kalau kita lihat ke belakang, olahraga memang sering jadi terina politik. Piala Dunia 1934 di Italia dipakai oleh Benito Mussolini sebagai alat propaganda fasisme. Olimpiade 1980 di Moskow diboikot lebih dari 60 negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk memprotes invasi Soviet ke Afghanistan. Olimpiade 1984 di Los Angeles kemudian diboikot balik oleh Uni Soviet dan sekutunya. Afrika Selatan dikeluarkan dari FIFA selama era apartheid. Rusia 2022 dilarang ikut semua kompetisi karena invasi Ukraina. Jika kasus Israel ini berlanjut, maka sejarah akan mencatatnya sebagai contoh baru bagaimana politik bisa mengatur sepak bola. Lalu bagaimana dengan FIFA? Presiden FIFA Gianni Infantino selama ini selalu berusaha bersikap netral. Ia sering mengatakan bahwa sepak bola seharusnya menjadi pemersatu, bukan pemecah belah. Namun, ketika kasus Rusia meledak, FIFA akhirnya tunduk pada tekanan politik global. Dalam kasus Israel, tekanan politik bisa lebih rumit. Jika FIFA mengusir Israel, mereka akan dituduh tidak konsisten, diskriminatif, bahkan tunduk pada tekanan tertentu. Tapi jika mereka membiarkan Israel tampil, maka risiko boikot oleh negara lain bisa menghantam reputasi FIFA lebih keras. Ini adalah dilema yang sangat berat, dan apapun keputusan FIFA, pasti akan menuai kontroversi. Kita tidak boleh lupa, Piala Dunia bukan hanya tentang olahraga, tapi juga tentang bisnis. FIFA mendapatkan miliaran dolar dari sponsor, hak siar, dan tiket. Kehilangan tim besar seperti Spanyol jelas akan merugikan secara finansial. Sponsor-sponsor global seperti Adidas, Coca-Cola, Pfizer, dan Qatar Airways tentu tidak ingin melihat turnamen yang mereka dukung dipenuhi kontroversi politik. Mereka menginginkan citra positif, bukan konflik. Jika turnamen dipenuhi boikot, nilai komersialnya bisa anjlok drastis. Selain itu, Piala Dunia 2026 rencananya akan jadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan 48 tim peserta. FIFA berharap ini akan jadi pesta global yang mendatangkan keuntungan besar. Tapi semua rencana itu bisa berantakan kalau isu politik menguasai panggung. Bagaimana dengan publik? Isu ini sudah ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak yang mendukung sikap keras terhadap Israel dengan alasan kemanusiaan. Tapi ada juga yang menilai bahwa sepak bola seharusnya tetap netral, tidak dicampur-adukan dengan politik. Media internasional menilai ancaman Spanyol ini sebagai bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Apalagi laga penentuan Israel melawan Italia tinggal beberapa minggu lagi. Dari sisi olahraga, para pemain Spanyol tentu ingin tampil di Piala Dunia. Mereka tengah memimpin grup E kualifikasi dengan performa impresif. Generasi baru Spanyol,
dengan Pedri, Gavi, hingga Lamine Yamal sedang dalam masa keemasan. Piala Dunia 2026 seharusnya jadi ajang pembuktian mereka. Namun, keputusan ini ada di tangan pemerintah dan federasi. Kalau politik sudah berbicara, biasanya timnas tidak bisa menolak. Jadi, para pemain hanya bisa mengikuti keputusan negara. Bagi Israel, isu ini menambah beban besar. Mereka sedang berjuang untuk bisa tampil di Piala Dunia, sesuatu yang belum pernah mereka raih di era modern. Tapi keberhasilan itu bisa langsung tertutup oleh kontroversi politik. Jika mereka benar-benar lolos, pertandingan mereka hampir pasti akan diwarnai demonstrasi, protes, dan potensi masalah keamanan. Situasi ini tentu tidak ideal untuk sebuah turnamen sebesar Piala Dunia. Sahabat Cek Fakta, isu Spanyol yang siap mundur dari Piala Dunia 2026 jika Israel lolos adalah bukti nyata bahwa sepak bola tidak pernah bisa benar-benar lepas dari politik. FIFA kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan mengambil sikap tegas terhadap Israel seperti halnya Rusia dulu, atau tetap netral meski berisiko menghadapi boikot dari negara-negara lain? Apapun keputusan FIFA, satu hal pasti, Piala Dunia 2026 sudah tidak lagi sekadar pesta sepak bola. Ia kini berubah menjadi arena perebutan pengaruh politik global. Dan dunia akan menantikan apakah sepak bola bisa tetap menjadi alat persatuan atau justru kembali jadi korban dari tarik-menarik kepentingan politik. Nah, bagaimana menurut kalian sahabat Cek Fakta? Apakah Spanyol benar-benar akan mundur jika Israel lolos? Apakah FIFA harus mengusir Israel demi menjaga keseimbangan politik? Atau sebaiknya tetap netral demi menjaga prinsip olahraga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian penting untuk membuka diskusi lebih luas. Terima kasih sudah menyimak ulasan panjang ini. Jangan lupa klik like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan pastikan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam persatuan, dan tetap kritis bersama Cek Fakta.